semoga acara segera dimulai. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Untuk para jemaah untuk segera masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sultan al-wali burdanu al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul ulama al-mukarramin wa alim wa ulama wa rasul fikri dumateng panjenenganipun al-mukarram Kyai Haji Hilmi Mubarak Pengasuh Pondok Pesantren Tomarul Wujud, jajaran Pak Isriyah Nahdlatul Ulama Rakyat Ambulu dan juga Rakyat Sumberan, Ketua Tanfidiyah Fatayat Muslimat Gerakan Pemuda Ansor Ibnu IPPNU, dan tak lupa Takmir Masjid At-Taqwa dan jajarannya. Ucap syukur alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali yakni dalam acara majelis rutin Hidayatul Ummah Ranting Ambulu Kota, dengan harapan yang baik, dengan niatan yang baik, langkah yang baik, mendapatkan hal yang baik. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan dengan insan-insan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, adapun susunan acara pada malam hari ini yakni yang pertama pembukaan tawasul, dilanjut acara yang kedua yakni pembacaan zikir istighosah, acara yang ketiga yakni asrofal sholawat nabi, memasuki acara yang keempat yakni mau'idhah hasanah, terakhir doa dan penutup. Mari kita awali dengan surah Al-Fatihah. Diharapkan dan mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa ala kulli niyatin sholih summa ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi kiram bismillahul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan zikir istighosah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Akhirul Kiram Al-Ustaz Usman Ridwan, dumateng panjenenganipun wekdal semoga. Assalamualaikum.
Memasuki acara selanjutnya yakni asrama sholawat Nabi. Dalam hari ini akan dipimpin oleh Nabi Nabi Ustaz Susilo dibacakan kajian dan bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina
Dalam hal ini akan disampaikan oleh Panjenenganipun Al-Farouk Kiai Haji Hilmi Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Umarul Wujud, dumateng Panjenenganipun wekdal sembahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dhiya'an bi'ilmil ulama wa awrasana fihi tahammala bihi minal anbiya wal hukama. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil bariyati wasyafa'ah Abil Qasimil Amin Muhammad as-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ukuril mayamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qawli wa qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ulama al-ajilla al-a'izza al-kurama wal fudala wal husni dzikri wa masyayikh wa sesepuh dan bini sepuh ingkang boten saged kula sebat nami setunggal-setunggal namo kula boten gerak mustaqim dan pangestu kula dumateng para panjenengan sami. Mungkin boten supi kepada ketua ranting Karanganyar Ambu itu Bapak Toha selaku ranting NUA Karanganyar Ambu Gus Abu Kota ingkang tansah kula takdimi lan hormati boten kesupe dumateng Raisul Majlis Hidayatul Ummah Mugi Takmir Masjid At-Taqwa yang saya takdimi dan saya hormati, para hadirin wal hadirat a'azzakumullah. Alhamdulillah fi hadhihi lailatul mubarakah al-munasabah, di dalam malam yang insyaallah malam barakah di dalam Masjid At-Taqwa ini kula panjenengan sami oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk bisa bermujalasah, bermuhadharah di dalam majlis ini, senantiasa kita mengais dalam keberkahan dan pencapaian nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Di dalam sentra agama terbentuk sebuah wadah yang Allah luar biasa membentuknya dengan penuh keindahan, yaitu tempat yang sangat disucikan, yaitu masjid adalah sentra daripada segala majlis. Maka mudah-mudahan pertemuan kita memiliki majlis kali Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai ibadah, amal ibadah dan juga amal silaturahim. Amin. Kedua kalinya kita diberikan oleh Allah seorang pemimpin yang sangat luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, kecuali yang satu ini yang sangat spesial. Cinta, yaitu pahlawan revolusi Islam kita, baginda Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Nabi-nabi yang lain
suatu muhkamat, hukum daripada undang-undang Allah yang telah diberikan kepada umat. Akan tetapi seorang Rasul Muhammad membawa uswah hasanah, suri tauladan yang sampai sekarang Rasulullah sampai mewariskan kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah lentera pengganti para rasul, pengganti lentera kehidupan yang bisa memberikan cahaya, yang bisa memberikan naungan di mata panjenengan sami tidak ada, yaitu yatawarrabu dan ruku bil ulama. Celah merapatkan dengan para ulama hanya semata-mata ingin mencapai naungan nanti di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arti bebas ayat tersebut, Allah tidak akan menjadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka itu hanya dibutuhkan beribadah dan menyembah kepada Allah. Ayyasjuduna fihi, semata-mata untuk bersujud kepada Allah. Allah tidak butuh nopo-nopo. Sing penting kalau kalian panjenengan sami nyedek kalian Gusti Allah semata-mata bersujud kepada Allah. Allah itu tidak butuh penampilan korban jenengan Allah. Tidak butuh bagaimana sosok kita itu diberikan ilmu oleh Allah. Akan tetapi orang yang ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pencapaian hanya ibadah. Ibadah yang ikhlas. Wa nusuki dan segala apa yang kita capai dalam berbentuk nusuk ibadah betul-betul ikhlas ya Allah. Kenapa di dalam doa iftitah menyebutkan Rasulullah itu di awal inna salati, sesungguhnya salatku, menurut ulama ahli fikih bahwasanya salat ini ada dua. Satu yaitu lughatan bimana doa. Jadi ketika kita berdoa dimanapun kita berada, fi aina syi'ta wa fi ayyi makanin tasah, atau kalau kita ini diberikan tempat yang luas, berdoa kepada Allah, ini adalah salat. Bila agama-agama lain di luar Islam semuanya itu pencapaiannya adalah hanya berdoa. Nyambungnya naluri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan adalah ruhut tahirah, ruh kesucian. Wa amal zahir, adapun daripada diri kita yang zahir ini akan kembali kepada tanah. Maka di dalam konteks syariat yang asli, kita yang dibutuhkan adalah pencapaian kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Akan tetapi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat, aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'it al-mahsusin. Salat, doa yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala aqwal wa aqwal, jadi sebuah ungkapan kepada Allah yang berbentuk kalimat, perucapan, kalam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawadhu. Tidak ada yang diharapkan di sana itu akbar, yaitu awal perkataan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar. Makanya awal JB kadang-kadang Allahu Akbar. Apa ini buat ngomong so? Dan kita itu di depan Allah sangat kecil sekali. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada yang harus disombongkan. Inna salati aqwalu wa af'alu bitakbir, dengan takbir Allahu Akbar. Kita tidak sengaja. Potentan kita itu yang diandalkan di hadapan Allah. Moga alim, moga pintar, moga kita itu diangkat menjadi seorang pokoknya mempunyai pangkat yang tinggi. Akan tetapi tenggeriku itu adalah ungkapan doa yang dipraktekkan melalui gerakan tangan ini penuh ketakwaan kepada Allah. Jangan merasa kita itu besar ya teman-teman. Muftatahatul bitakbir, kenapa dibuka dengan takbir? Ketika kita Allah rendah, artinya tidak serius Allah Subhanahu wa taala.
si kiai, si gus, si pejabat, si sampai tidak ada. Tapi jangan dulu si mantu melakukan haji dan sebagainya. Takarofan. Pundi, modal si benar, tidak ada perbedaan di mana Allah. Semuanya sampai rasulannya diikuti. Sampai kita mabit di Musdalifah, sampai kita melakukan jamaah-jamaah akbar, sampai rasulan. Sementara pencapaian adalah ridho dan ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengaplikasikan kita ketika sudah kita merasa rendah di hadapan Allah dengan kalimat takbir, iftitah di takbir, wa ukhtatamat bi taslim, dan di akhir salat kita ini diakhiri dengan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa tawadhu kita seperti di dalam ayat lain menerangkan waqfid janahaka dzul. Sebetulnya kerendahan diri kepada kita bukan hanya kepada orang tua, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kita yang bersolat, Allah Akbar beres. Ini kita itu santai, kita itu sholat tidak usah muluk-muluk. Yang penting kita itu niatkan tata kitanya dengan baik, khusyuk, tenang, habis. Iya. Mas kalau jenengan niku mantun sholat, enggak langsung wangsul diri tantang lagi bukan apa-apa. Cuma ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah yang terbaik. Maksud kita semua menjawab pakai dasi, sama atasan kita, pakai celana dan sepatu pantofel yang keren. Sehingga si mahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, si penting apa yang ini ikhlas. Hadir majlis dulu, pun antar pasrahkan semuanya secara totalitas kepada Allah. Makanya masjid ini bukan sentral. Bagaimana kita mengucapkan kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan taslim kepada Allah. Dan disitulah masjid ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibentuk sebuah sentral ilmu, sentral kajian, baik ulumul Quran maupun ulumul kutub dan lain sebagainya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk masjid? Membentuk awalnya masjid ini bukan masjid namanya, masjid siwat if'al. Jadi orang yang hadir ke masjid itu hanya orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang sih kita mau jadi ke masjid itu bukan usah mulut-mulut sih, penting dengan tempat. Makanya ketika Abu Sufyan mengirimkan fatwanya dari kaumnya Rasulullah SAW, itu namun kita katakan ketika dia tidak setuju dengan statement Rasulullah, beliau itu kenapa ini menghalang perjalanan Rasulullah. Akan tetapi ketika beliau bersandar di samping masjid mendengarkan kalam-kalam yang sangat lembut dari Rasulullah, kira-kira Abu Sufyan tersentuh. Sayyidina Umar juga tersentuh. Makanya disebutkan oleh Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi di dalam muridnya itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Rasul itu tidak akan berkata sesuatu kalam kecuali dia mendapatkan hujjah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut pahlawan Rasulullah syariat Islam. Ya, netral Rasulullah itu antar agama, antar ras, antar budaya. Kadang-kadang kita itu ada dengan budaya lain. Jangan sampai ada lagi jangan sampai kita harus menghormati satu sama lain. Ketika Rasulullah hadir di negeri Islam, di Damsyik, Rasulullah hadir. Padahal orang-orang di sana ada orang-orang di Muslim menghormati Rasulullah. Kadang-kadang kita itu alerginya tinggi. Bapak mau jangan begitu. Allah itu memberikan kita ruangan untuk memberikan hidayah untuk yang lain. Makanya Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min khamrin ma'ad. Orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah itu lebih mahal daripada unta merah yang lebih mahal dari kita. Kadang-kadang kalau bagian sampai pengambilannya pun saya berujar sebab ibu-ibu atau sekian cukup saya sebagai belum tentu kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Ini yang paling termahal. Makanya kemarin sentral masjid kita gunakan untuk bertaharuf kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa
generasi ambiya ini kalau kita jaga, jangan sampai dibentuk kalau satu sini satu terus si ngompong mawar jangan ada di sholat ningali imam mawar imam sujud jangan tidak sujud kalau salah orang jangan imam sujud jangan ya tak benar padahal jangan mana sih itu bisa aneh-aneh jangan mengganggu orang lain, ketenangan orang lain perlu dihargai. Terus kita ini saat ini pun mulai oke warnanya bermacam kegiatan, hormati dia. Dia butuh kesenangan. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Ketika kita mencintai seseorang ataupun perkara yang kita cintai, terus kita mau lagi bergabung dengan orang yang kita cintai. Begitu juga kita cinta orang ulama. Masih kita masih diperjuangkan oleh Syekh Abdul Rahman, Gus Dur dan lain sebagainya. Beliau netral, siapapun boleh bergabung dengan beliau karena beliau memberikan asumsi, aspirasi, masukan, ilmu, tauhid dan lain sebagainya. Beliau ada kesempatannya memberikan. Ini adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang baru datang dan putih-putih dari yang baru kita pakai. Makanya Rasulullah di hadis lain menerangkan inna akmalul mu'minin ahsanuhum khuluqan. Nah, ini berhubungan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan di antara manusia kecuali beribadah. Abud ubidah yu'abidu ibadah. Ini adalah bentuk perjuangan estafetnya seorang hamba kepada Allah. Pertama, golongan jaringan sami dengan hukum Allah, sifat-sifat wajib dan Gusti Allah. Wujud kita bakal mukhalafat. Ini perkenalan takut kepada Allah. Kenapa usia dini generasi mulut panjenengan sami ini dikenalkan dengan ilmu kata senjata, ilmu tauhid yang mengenalkan diri dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, dengan dalil-dalilnya. Supados mulut panjenengan sami ini tidak terkontaminasi dengan aliran-aliran yang tidak bertanggung jawab. Oh Allah ini setunggal kalawan iyo ta'adud. Nah ini loh. Subhanallah kita itu punya kata Gusti Allah. Boten rano-rano. Saat ini malah dipelintirkan. Allah begini, Allah itu memberi temui waduh. Ini semua dia ibadah. Coba macam. Jadi kan lepotan seperti apa tadi? Asuhan disebut ilmu. Orang bertanya itu ada sebab daripada ilmu. Niki bertanya belum melakukan. Nah, akhirnya ketika korban jaringan sami kita semua itu telah mengenal daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita itu melalaikan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran sesuai dalilnya. Insya Allah mereka korban jaringan itu mempong, termasuk orang-orang yang betul, orang yang nyembah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut sosial ini kenalkanlah apa itu. Matur niku kenal dengan sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat muhal. Ini dulu apa yang disebut ilmu tauhid. Ilmu yu'rafu bihi ma yastahiqu ma yajibu ma yastahiqu fi haqqihi rasulihi ta'ala. Ilmu tauhid ini yang bisa mengarahkan kita mengenal dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita dan undang-undang Allah yang telah dikenalkan kepada kita. Ketika kita kenal, tergantung kita untuk mengaplikasikan. Sakit menjelaskan, maupun sakit itu mengalahkan. Kadang-kadang dia menjelaskan. Ini nama itu tidak kata sekolah dia menjelaskan. Pas betul mengalahkan, waduh bahaya, digede dari mereka. Dengan anak ini penting ya ini. Monggo kita sami-sami nyempuh. Kita berangkat dari masjid lah. Insya Allah kita menjadi orang yang bahagia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kabeh rabbal alamin. Kangge kula panjenengan sami mengenal untuk kita mengenal bagaimana kita berperilaku kepada Allah yang baik. Sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah berangkat pada jati diri kita. Ketika kita berangkat dari diri kita perlu kembali kepada niat. Niat pun diterusai untuk kita menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa.
ditata dengan bagus, dengan statement yang bagus, mengajak diri kita sendiri dan mengajak anak istri dan keluarganya. Ini yang perlu kita rangkum. Ini pun buatan jenengan diambak, jenengan hadir majlis setiap dinten ini kok kan jenengan sing ditulis di serat jenengan pirengaken pun jenengan minta akan kelawan saya. Nah, ini harus disampaikan kepada keluarga kita. Tadi saya mendengarkan di kajian dan sekitar kita harus begini. Ini ada yang harus kita pertama taklimkan kepada keluarga. Ini yang diinginkan Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu disebut oleh Sayyidina Imam Abiyah Al-Maliki disebutkan Rasulul Mu'allim. Rasul itu pertama kali memberikan mu'allim, seorang sebagai guru sendirian pribadi itu terhadap keluarga. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah beliau itu Islam kepada Islam, setelah beliau Islam kepada Rasulullah sampai masuk Islam, sampai dia beristri oleh Rasulullah. Yang pertama diberikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah mu'allim fillah. Dia memperkenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama Allah. Ini lepas turun ayat inna din indallahil Islam. Ini yang diterangkan mu'allim pertama kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Begitu juga dengan kita mengawali dengan keluarga. Kita berikan bimbingan, tarbiyah, adabiyah, dan kita takram dan lain sebagai cara beribadahnya dan saya keluarga kita. Mantu ibu yuka-yukanya ikut kita. Ayo kita kumpul. Inilah hikmahnya majlis taklim untuk bisa kita lakukan atau kita praktekkan selama kita masih diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita aplikasikan kita ke tengah keluarga kita. Jangan lupa masjid adalah usisah ala taqwa, tempat dibangun untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Di sini adalah tempat suci untuk menggapai kita perintah Allah yang sebaiknya dan menjauhi segala larangan. Makanya Allah itu mengenalkan kita pada saat Fathul Makkah, turunnya ayat kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kamu enggak usah repot-repot, semua kaummu, semua apa yang ada di negeri Mekah yang ikut apa yang telah aku perintahkan, yang hebat padamu, wes gak usah ngerti. Li awal ngerti, kaum sangat bebas ke melakukan masjid. Kayak kita masjid. Karena apa? Masjid ini adalah tempat yang aman bagi kita. Aman, kita yang tekanan masjid. Coba pikir kan, bakdos kita bisa dari subuh, setengah jam saat dari subuh, betul di masjid. Cinta sih kasih ini jenengan ibu, nama umrohnya, kita waktu sing bagus masuk ke masjid, tahiyat al masjid, langsung dikatakan putar tasbih, putar itu si umroh nggak itu masuk oh dan bilang tengok kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Di sini nasihat di makanya itu monggo kita sama-sama menggapai daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ubudiyah, ibadah kepada Allah yang baik, sehingga golongan jenengan sampai insyaallah menuai tingkatan dari Allah Taala tentang orang yang mencapai dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azzakumullah. Kula ini teringat dalam sebuah kisah bahwasanya ini sangat luar biasa. Orang yang beribadah penuh ikhlas kepada Allah, sekarang faktor aman dan sebagainya, faktor ridho, ikhlas karena Allah. Saya teringat kisah ketika pada waktu itu ada seorang laki-laki Al-Arabi niku mendekat kepada Rasulullah. Dia biasa, berpakaian yang biasa-biasa saja, tapi dia baik itu antang mesti langsung noleh ngana ngiri di otak. Dia baik itu melihat tapi melihat. Ternyata ketika oleh para sahabat ditangani dia baik itu, nopo aja yang dilaliri, kulo niki kuantos, menurut lembah kulo niki betul sampai dengan para sahabat. Akhirnya Rasulullah itu memanggil
Ya rajul, saya kenal. Apa yang kau lakukan ketika di sini? Bukan Rasul. Kalau ini kepengen ini kok sampai satu kali sahabat. Para sahabat niku ketika menjenengan niku membuka majlis tersebut, kiamat ini bukan enten mesti melakukan sesuatu perkara yang tidak disukai. Wonten ajik kulo musakina. Buat aja ini sakina. Artinya ini antar lenggah ke antar. Lah, akhirnya Nabi Rasulullah itu menyebutkan Nabi kulo musakina bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu hati yang antang, tidak ada lain hati majlis, maka ketenangan jiwa akan kita dapatkan di sana. Akhir-akhir zaman saat ini macam-macam majlis macam-macam majlis. Kantor golongan jaringan sakit itu melihat ada majlis yang di rumah terbuka, yang outdoor, utawi tentang warga, tentang aula, utawi tentang lapangan dan sebagainya. Tergantung niat golongan jaringan sakit. Kalau kita itu hadir dalam masjid, dalam majlis semata-mata untuk menjadi hiburan, maka nazar sir dari Allah tidak akan kita dapatkan. Akan tetapi si manusia panjenengan sedaya itu betul-betul nomor-nomor hadir majlis karena Allah Ta'ala ikhlas. Jenengan bukan usaha indah. Saking niat berangkat ini pun diberikan 100 rahmat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rombongan jenengan sampai dekat dengan masjid ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memberikan contoh kepada Rasulullah dengan kata-kata. Akhirnya jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melewati Rasulullah itu sangat luar biasa. Man salaka tariqan ila ilmi sahala Allah bihi tariqan ila jannah. Siapa yang mencari ilmu dari jalan Allah, yaitu dengan ikhlas, tidak ambil nomor-nomor, sahala Allah tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan kita di surga. Surga ini macam-macam, Pak. Wonten setiang itu suwarga itu melampaui saya. Wonten sing biasa, wonten sing merangkak. Wonten tiang-tiang itu ajeng itu suwarga iki mboten gadah kendaraan apa-apa. Ajeng iki merangkak mboten saged, ngesot mboten saged, melampak weden. Weden kok dhewe neraka. Salah satunya ya Cikram masjid, rumah masjid. Makanya amalnya jenengan itu senantiasa rusak rupiah, walaupun tidak pernah diabaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin majelis Islam bermanfaat, bermanfaat maslahati. Amin ya rabbal alamin. Itu ini secara mukadimah yang perlu kita irsafi hayati, rujukan dari ayat Al-Quran, rujuk kepada hadis Rasulullah. Ini yang perlu kita aplikasikan. Hadirin rahimahullah. Mila kula panjenengan sampai di akhir zaman, saat menikah ini ketahui panjenengan itu betul-betul merawat sisa-sisa daripada akhir zaman ini, tidak ada lain. Saged kalian ikhlas dan ridho untuk mengemas majlis. Karena saat ini kesempatan sekarang pun sangat tiba. Ngapunten nggih, kula panjenengan sami ini mulai enjing sampai sewonten hanya mengejar peluang. Kita mungkin dunia kan sudah oprak-oprakan dunia. Akan tetapi itu konsep Rasulullah dan terusnya. Kita bekerja dalam sehari cuma 7 jam. Itu 7 jam kita itu tidak mengabaikan daripada waktu yang wajib yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh kalau panjenengan sampai subuh, jangan lupa kita itu salat subuh. Lebih-lebih jenengan itu kuat untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Meskipun dengan kesendirian, kita itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mantun itu zuhur, mantun itu asar. Jadi kalau ini panjenengan sampai bekerja itu hanya 7 jam, 8, 9, 10, 11 istirahat. Qailullah, tidur sekejap yang pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pertama yang diperhatikan oleh Rasulullah. Bukan kita itu tidurnya kayak surau, kayak itu sedikit waktunya paling setengah jam itu hilang, tapi pahalanya gimana? Tapi lekong film ini jam 11, 12 jam sore berarti ini bukan kayak tapi kayak surau. Kebanyakan. Mantul itu tarhim jam 11 sore setelah keluar jangan bumbu ganti sholat.
Mantun itu dengan berita dan lain sebagainya. Mantun itu jam setunggal kali tiga itu menjadikan pembelajaran. Jadi 4 dengan 3 berarti kan 7 jam. Ini adalah konsep dalam syariat. Ayolah kita ini mengemas secara syar'i dalam bekerja. Subatus nombor penggawaian kita berdekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga waktu ini cara niki kita target harus sehari mendapatkan sekian omset sekian. Jangan kejar omset ini, ngatur modal bagian masing-masing. Maka niki alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra. Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Aduh, masya Allah. Buatan usaha dikira-kira. Tidak kita itu tidak boleh mencapai target Allah. Kita itu sampai memerintah Allah. Saya kalau sehari sekian mendapatkan sampai fisar kotor. Di dalam kita itu terang-terangan apapun dalam kesunyatan dan lain sebagainya. Kita itu rezeki mempersiapkan. Sepenting dengan itu hati Allah wa hati Rasul. Maksudnya kita itu mematuhi perintah Allah, wajib lebih sunnah dinamakan. Ini maknanya terbentuk ahlu sunnah wal jamaah ini. Ahlu ini adalah lembaga ahlu tariqah, ahlu turukillah. Wal jamaah adalah sunnah yang dibawa oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Kalau jenengan itu masa pondasi setinggal, tapi jenengan itu boleh kita peroleh, kita berapa buatan ini kuat tapi buatan sebentar. Nopo buatan ini sunnah. Sunnahnya apa? Ini kasih ulang. Dia bahagia. Ini sunnahnya. Nopo mana kita baik Tuhan, nopo mana kita baik sholat tahajud, nopo mana kita baik sholat hajat. Waduh, asik itu. Urip itu sok dia sok. Ini seperti dengan buatan berkorban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pernah memerintah Allah. Ya Allah, kita solusi dunia. Jangan. Wisik Allah itu. Di pagi ini segera baras bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun kan rasa kelihatan sedang alhamdulillah. Makanya sedikit sudah dinikmati subuh. Assalamualaikum. Masih dengan subuh alhamdulillah. Baik. Dan masih kata apa? Ini loh. Menjadi keren. Masya Allah, luar biasa. Ini kita benar sana. Insya Allah rezeki kita sudah ada. Yang perlu kita syukuri adalah rezeki sehat, kita bisa beribadah dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit pemantapan ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita. Tapi terlalu Pak, belum biar terpenting program dengan sami mungkin sedikit yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu sehingga kita menuai keberkahan, kemaslahatan, kemanfaatan fitri wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sampai pulau kita mengapunten nanti penonton kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa ta'ala an saadatina wa ashabi rasulillah jami'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'ala sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hadha jama'atan marhuma wa tafarraqana min ba'd tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina sahiyan ma'ana wa azim wa la mahmuma. Allahumma inna na'udzuka min al-hammi wal hazan wa na'udzuka min al-'azzi wal kasal wa na'udzuka min al-jubni wal bukhl wa na'udzuka min al-ghadabti wa al-jahli. Allahumma ya Allah ya Rabb la tad'a fi hadhihi masjid at-taqwa la tad'a fi masjid at-taqwa ya Rabb illa ghaffarta wa la hamma illa farajta wa la maridan illa shafayta wa la 'uyuban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la 'aliman illa anfa'ta wa barakta wa la dhallan illa hadaita wa la 'uyuban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la 'aliman illa anfa'ta wa barakta wa la hajata min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha. Allahumma ij'alna ya Allah jami'il majlis ta'lim hidayatul ummah inna al-ummah bi Allah wa
sebesar-besarnya dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi